Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan fiqh ma fihi bagian 58 halaman 379 dan halaman 382. Baik, langsung saja. Bismillah. Dimanapun kamu berada dan apapun yang terjadi, berusahalah untuk selalu menjadi seorang pecinta dan perindu. Ketika cinta sudah menjadi milikmu, maka selamanya kamu akan menjadi seorang pecinta dimanapun kamu berada. Di dalam kubur, di padang mahsyar, di surga, dan di segala tempat. Ketika benih gandum kamu tanam, maka benih itu akan tumbuh sebagai gandum. Di gudang tetap menjadi gandum, dan di tungku perapian juga tetap menjadi gandum. Baik, pada halaman ini kita diingatkan oleh Maulana Rumi bahwa tetaplah kita ini harusnya menjadi seorang pecinta dan perindu dimanapun kita berada. Jadi ada 4 istilah penting yang sangat indah yang harus difahami oleh seorang pecinta. Jadi jadilah kita sepi di tengah-tengah keramaian, jadilah kita ramai di tengah-tengah kesendirian, jadilah kita hangat di tengah-tengah kedinginan, dan jadilah kita adem di tengah-tengah kepanasan. Artinya berbeda kondisi luar fisik kita dan kondisi dalam jiwa kita itu berbeda. Di tengah-tengah keramaian, di tengah-tengah hiruk-pikuk kehidupan dunia, interaksi sosial bersama tetangga, teman, sahabat, keluarga yang sangat ramai, tapi jiwa kita tetap merasa sendiri. Artinya adalah jiwa kita tetap bersama Tuhan, hening, penuh dengan kehikmatan, penuh dengan kenyamanan. Jadi hati kita, jiwa kita tidak juga terikut sibuk. Jadi meskipun kita di tengah-tengah keramaian, hati kita tetap merasa sendiri. Yang kedua, kita merasa ramai di tengah-tengah kesepian. Artinya meskipun fisik kita ini tidak ada yang menemani, meskipun kita di ruangan sendirian, di ruangan yang gelap, tapi jiwa kita merasa ramai. Kenapa? Karena kita merasa ditemani oleh Allah, kita merasa ditemani oleh Kanjeng Nabi. Kalau kita ditemani oleh Kanjeng Nabi, maka para malaikatnya dan para nabi-nabi yang lain pun juga akan ikut menemani kita. Jadi meskipun fisik kita sendiri, tapi jiwa kita merasa ramai. Yang ketiga, kita merasa hangat di tengah-tengah kedinginan. Cuaca yang dingin, cuaca yang membuat fisik kita dingin, tapi dalam kita merasa hangat. Sebaliknya, kita merasa adem di tengah-tengah kepanasan. Meskipun cuaca panas seperti apa, hati kita tetap merasa adem. Tak lain itu bisa karena di dalam diri kita ada Allah dan Kanjeng Nabi. Kita senantiasa menghadirkan Allah dan Kanjeng Nabi dalam diri kita. Maka dari itu, Rumi kemudian mengingatkan, dimanapun kita berada, kita tetap harus menjadi seorang pecinta dan perindu, agar kita mampu untuk merasakan 4 hal tadi. Ramai di tengah-tengah kesendirian, sendiri di tengah-tengah keramaian, hangat di tengah-tengah kedinginan, dan adem di tengah-tengah kepanasan. Jadi itu merupakan privilege atau merupakan kelebihan bagi seorang perindu. Dia tidak pernah merasakan sedih dan takut. La khaufun wa la hum yahzanun. Bagi seorang yang terpilih adalah tidak ada ketakutan pada dirinya dan tidak pula bersedih hati. Ketika cinta sudah menjadi milikmu, maka selamanya kamu akan menjadi seorang pecinta dimanapun kamu berada. Di dalam kubur, di padang mahsyar, di surga, dan di segala tempat. Segala tempat versinya Rumi ini bukan hanya di dunia saja ya, bahkan menurut Rumi di dalam kubur, di padang mahsyar, di surga, dan di segala dimensi yang nanti kita akan lewati. Jika kita ini seorang pecinta, jika cinta itu sudah masuk dalam diri kita,
maka kita akan tetap menjadi seorang pecinta. Yang menjadi perhatian kami adalah di alam surga. Jadi kami mengkaji, saya pribadi mengkaji apakah benar di surga nanti kita masih menginginkan sesuatu yang berkaitan dengan nafsu. Artinya kita ingin makan ini itu, kita ingin minum ini itu, kita ingin melihat ini itu semua hal-hal yang berkaitan dengan nafsu duniawi. Ketika kita sudah masuk surga, apakah itu masih ada? Nah, jika tidak, maka keinginan atau kepuasan terbesar pada saat itu tak lain adalah cinta. Jadi surga itu dibuat bertingkat, di mana tingkat paling tinggi adalah tempatnya Kanjeng Nabi dan Allah Ta'ala. Maka manusia yang memiliki tingkatan surga tertinggi atau ditempatkan di surga yang tinggi adalah manusia yang pada saat itu masih memiliki cinta. Jadi kepuasannya adalah bisa bertemu dengan Kanjeng Nabi dan Allah Ta'ala, bukan karena menuruti keinginan-keinginan duniawi. Ketika benih gandum kamu tanam, maka benih itu akan tumbuh sebagai gandum. Di gudang tetap menjadi gandum, dan di tungku perapian juga tetap menjadi gandum. Sama seperti berlian, permata, mutiara. Diletakkan di mana saja dia akan tetap menjadi mutiara, tetap menjadi permata. Diletakkan di tempat yang tinggi tetap menjadi permata. Diletakkan di tempat yang rendah tetap juga akan menjadi permata. Maka dengan menjadi seorang pecinta dan perindu itu akan meningkatkan kualitas kita, meningkatkan makom kita. Sehingga ketika derajat kita sudah tinggi, maka Allah akan menempatkan kita dimanapun, kita akan tetap tinggi di mata malaikat dan di mata penduduk langit. Dan kita tidak mengharap tinggi di mata manusia, karena manusia merupakan bukan target kita. Jadi target riak kita sebenarnya adalah Allah dan Kanjeng Nabi. Kita beribadah, kita berharap dilihat oleh Allah. Kita berharap dia senyum, kita berharap dia bahagia, dia senang, itu saja. Jadi target riak kita bukan manusia, tapi Allah dan Kanjeng Nabi. Apakah cinta? Di manakah ia berada? Untuk apa ia diciptakan? Dan siapakah seorang pecinta itu? Selama akal masih menjadi alat ukur yang utama, sampai kapanpun cinta akan tetap menjadi rahasia. Dan ketika manusia merawat hatinya, membesarkan wadahnya, dan mengisinya dengan semburat cahaya ilahiyah, maka tersingkaplah makna siapakah ruh yang bersemayam dalam cinta. Tetaplah dalam ketidaktahuanmu tentang cinta, sehingga kau istiqomah dalam mencari siapa ia sebenarnya. Tetaplah menjadi perindu dan pecinta, sehingga tiba-tiba sudah sampai pada zat yang teramat mencintaimu. Jadi pertanyaan ini tidak akan pernah bisa terjawab bagi orang yang masih menggunakan akal sebagai alat utama dalam kehidupannya. Tapi bagi manusia yang sudah menggunakan hati, maka ini akan terjawab. Bagaimana caranya? Yakni ketika manusia merawat hatinya, membesarkan wadahnya, dan mengisinya dengan semburat cahaya ilahiyah. Pernah kita bahas bahwa manusia itu sebenarnya adalah wadah. Hati manusia itu sebenarnya wadah. Maka wadah itu bisa mengecil, bisa membesar, bisa menyempit, dan bisa menampung banyak hal. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana cara membesarkan wadah? Caranya membesarkan wadah adalah dengan kasih sayang. Untuk saat ini kasih sayang terbesar adalah dengan uang. Artinya kita bersedekah kepada manusia lain, kita membantu manusia lain menggunakan alat bernama uang. Kenapa kok demikian? Karena manusia senang dikasih uang. Jadi kita kasih sayang kita adalah membuat manusia senang. Alatnya menggunakan uang. Kalau uang kita sedikit bagaimana? Tidak masalah. Allah mengatakan
wa yunfikuna fi sarra'i wad dharra'i, dan berinfaklah kamu meski dirimu dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Artinya tidak masalah meskipun kita tidak punya uang, pasti ada, walau hanya 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, itu berikan ke orang. Nah, maka Allah akan mengukurnya, Allah akan menghitungnya. Nah, dengan demikian itu akan bisa memperbesar wadah kita. Ketika wadahnya sudah besar, maka kita isi dengan cahaya ilahiyah. Artinya kita isi dengan ibadah-ibadah kita, isi dengan puasa, isi dengan sholat hajat, sholat tasbih, isi dengan ngaji, isi dengan apapun, dengan zikrullah. Maka cahaya yang masuk itu akan bisa mengaktifkan hati kita. Ketika hati kita sudah aktif, maka panca indera hati kita akan aktif juga. Lisan hati akan aktif, penglihatan hati atau mata batin akan aktif, pendengaran hati juga akan aktif, dan semuanya. Maka caranya adalah memperbesar wadah dan mengisinya. Kalau hati kita masih belum besar, maka tetaplah kita dalam ketidaktahuan kita tentang cinta. Agar apa? Agar kita istiqomah mencarinya, agar kita istiqomah memperbesar wadah kita. Hingga tiba-tiba sudah sampai saja kita di zat yang teramat mencintai kita. Halaman berikutnya, misalnya 10 orang hendak memasuki satu rumah, 9 orang dari mereka menemukan jalan, sementara yang satu tertinggal di luar dan tidak menemukan jalan. Tak ayal orang ini akan berpikir dalam hatinya dan berkata, aneh, apa yang telah aku perbuat sehingga aku tidak diizinkan masuk? Apakah karena aku kurang sopan? Lelaki itu seharusnya menimpakan kesalahan pada dirinya sendiri dan mengakui kecerobohan dan keburukan sikapnya. Tidak seharusnya dia berkata, Allah telah melakukannya kepadaku, apa yang bisa aku lakukan? Ini semua adalah kehendaknya. Jika Allah berkehendak, Dia akan menunjukkan jalan kepadaku. Pertanyaan semacam ini merupakan sindiran untuk mencela Allah dan menghunus pedang di hadapannya. Dengan ucapannya seperti itu, dia akan menjadi pedang yang melawan Allah, bukan menjadi pedangnya Allah Ta'ala. Jadi Allah pernah berfirman di Al-Quran, manusia itu jika diberikan nikmat, jika diberikan anugerah, jika diberikan rizki, maka dia akan berkata dalam hatinya, wah, Allah telah memuliakanku. Nah, pada saat itu saja dia akan memuji Tuhan. Tapi ketika Allah menimpakan ujian pada dirinya, Allah menimpakan musibah pada dirinya, dan Allah ingin melihat kesungguhan hatinya, sehingga manusia itu mengalami musibah, mengalami kecelakaan dan sebagainya. Maka dalam hatinya dia akan berkata, jangan-jangan Allah telah membuatku menjadi hina. Nah itu, jadi Allah pernah berfirman demikian di Al-Quran. Kemudian ayat selanjutnya dia berfirman, sekali-kali tidak. Nah, jadi Allah langsung mengingatkan sekali-kali tidak, bahwa artinya tidak demikian. Jadi Tuhan itu memberikan rizki alasannya bukan untuk itu, dan dia memberikan ujian alasannya pun juga bukan seperti itu. Apa alasan Tuhan memberikan rizki dan apa alasan Tuhan memberikan musibah, itu yang harus kita rasakan dan itu yang harus kita husnudzoni. Artinya kita tidak boleh berburuk sangka kepada Sang Pencipta. Maka dari itu kita disuruh untuk qanaah. Qanaah itu adalah dengan lapang dada kita menerima apapun saja yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Menerima di sini maksudnya adalah bukan menerima yang buruk saja, kita juga mampu menerima yang baik juga kita terima. Nah, yang menjadi membuat kita tergelincir apa? Ketika Allah memberikan rizki, kita salah faham. Dikiranya rizki ini adalah karena Allah memuliakan atau mengagungkan kita gitu misalkan. Itu bisa jadi nanti jatuhnya pada kesombongan, jatuhnya pada kufur nikmat. Nauzubillah min dzalik.
Jadi ketika kita mendapatkan rizki, seharusnya kita adalah full, total bersyukur dan pasrah. Bahkan para salik itu ketika mendapatkan rizki, mereka bingung. Para salik ketika mendapatkan rizki yang banyak, justru mereka itu bingung. Rizki ini untuk siapa dan untuk apa? Mesti demikian. Kenapa? Karena bagi mereka ketika dapat rizki, mereka bingung ini diarahkan kemana. Jangan sampai harta ini diarahkan kepada yang bukan kehendak Allah. Contoh kita diberikan 1 juta misalkan. Kemudian kalau orang-orang biasanya, maka orang-orang akan menganggapan bahwa 1 juta ini adalah full untuk saya, sehingga saya bebas untuk menggunakannya. Tapi bagi para salik, ketika diberikan 1 juta, maka dia bingung, ini untuk siapa dan untuk apa. Karena kebutuhan sehari ini, kalau 1 juta terlalu banyak, maka ini harus diberikan pada orang. Maka ini ada jatah orang dalam 1 juta ini. Jatahnya siapa? Demikian. Jadi bagi seorang salik itu malah bingung untuk mencari orang yang punya hak sesungguhnya dalam 1 juta itu. Nah, itulah kebiasaan-kebiasaan seorang pecinta dan perindu. Seharusnya laki-laki itu mengakui kecerobohan dan keburukan sikapnya. Artinya segala ketidaknyamanan yang kita alami sebenarnya itu adalah buah dari apa yang sudah kita lakukan. Apalagi keburukan yang kita lakukan itu belum kita mohonkan ampun, belum kita istighfari, sehingga Allah kemudian mewujudkan menjadi sesuatu yang tidak nyaman. Jadi bukan Allah yang merendahkan dirimu, tapi dirimu yang merendahkan dirimu sendiri. Allah hanya menjalankan sebuah sistem yang Dia buat. Apa sistemnya itu? Bahwa kebaikan akan kembali pada orang yang berbuat baik, dan keburukan akan kembali pada orang yang berbuat buruk, meski keburukan dan kebaikannya bentuknya berbeda. Contohnya, katakanlah pagi kita menyapu halaman tanpa disuruh dan dengan ikhlas, itu dicatat kebaikan oleh Allah Ta'ala, maka sorenya kita mendapatkan kiriman buah, kita mendapatkan kiriman rizki. Nah, paginya menyapu halaman, sorenya mendapat buah. Antara bersihnya halaman dan buah kan merupakan wujud yang berbeda. Nah, tapi itulah kuasa Allah Ta'ala. Jadi kebaikan yang kita alami akan kembali kepada kita karena kita sudah berbuat kebaikan. Begitu juga dengan keburukan. Maka hendaknya kita mengkoreksi diri dan memohonkan ampun atas segala keburukan yang sudah pernah kita perbuat. Sesungguhnya pedang yang masih ada dalam sarungnya tak mungkin terlihat. Pedang agama adalah ia yang berpedang untuk agama dan mempersembahkan segala urusan mereka untuk Allah semata. Dia sampaikan sebuah rumus yang maha dahsyat. Keburukan yang kau rasakan berasal dari dirimu sendiri, dan kebaikan yang kau terima juga berasal dari dirimu sendiri. Bagaimana bisa kau menjadi pedang tajam jika yang kau asah setiap hari adalah pedang lain? Merenunglah saat matahari mulai tenggelam. Pertajam mata hati pedangmu dengan derasnya cahaya yang turun di waktu malam. Baik, terima kasih banyak. Saya akhiri, semoga bisa menambah kemesraan kita pada Sang Pencipta dan Kekasihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.